Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Saputri, NIM E1B019076, Prodi PPKN semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kesejahteraan masyarakat dalam rangka memenuhi tugas kuliah ujian tengah semester. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. COVID-19 atau Corona atau yang lebih dikenal dengan virus Corona telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi. Jadi akan rawan mereka tidak bisa mencari mata pencariannya apabila lockdown diberlakukan. Menjaga jarak sosial setidaknya memberlakukan beberapa himbauan kepada seluruh warga negara. Di antaranya adalah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Karena Indonesia adalah negara berkembang, maka masalah kemiskinan merupakan masalah yang 3 tahun terakhir sejak tahun 2017 jumlahnya terus mengalami penurunan sehingga di tahun 2019 menjadi 31,46% atau 4,88% dari jumlah penduduk, atau dapat dikatakan juga bahwa terdapat 4,88% penduduk Kota Pontianak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah garis batas yang membedakan antara kelompok penduduk miskin dan tidak miskin. Garis ini menunjukkan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh individu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk dengan nilai pengeluaran di bawah garis kemiskinan akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sebaliknya, penduduk dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar dari nilai garis kemiskinan dikategorikan sebagai bukan penduduk miskin. Garis kemiskinan Kota Pontianak pada tahun 2014 tercatat Rp369,79 per kapita per bulan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada bulan November 2020, di Pontianak terdapat 2.195 kasus kontak erat, 724 kasus sampai suspek, dan 644 positif COVID-19. Yang dimaksud dengan kasus suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria tersebut adalah yang pertama yaitu orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Kemudian yang kedua yaitu orang yang salah satu gejala atau tanda ISPA ada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau COVID-19. Kemudian yang ketiga atau yang C yaitu orang dengan ISPA berat atau Kemudian yang ketiga yaitu orang dengan ISPA berat yang membutuhkan perawatan di rumah, sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang menyakitkan. Yang dimaksud dengan kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain yaitu yang pertama, kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Kemudian yang kedua yaitu sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegang
cuci tangan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Kemudian yang keempat yaitu situasi lainnya yang mengidentifikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditentukan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan, meningkatnya biaya melakukan bisnis di setiap sektor, termasuk gangguan jaringan produksi di setiap sektor. Pengurangan konsumsi karena pergeseran preferensi konsumen atas setiap barang, kerentanan masyarakat terhadap penyakit, serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah dan bekerja harian. Kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak termasuk miskin akhirnya menjadi miskin karena pembatasan berskala luas ini. Dengan demikian kami terus berinovasi menyelidiki solusi yang relevan untuk membantu orang-orang yang kami layani buat meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan ketenangan mereka. Ungkap dia di Jakarta Rabu tanggal 29 bulan 9 2020. Kemudian upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ada 4. Yang pertama yaitu memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan nilai luhur dan budaya lokal. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan kreativitas masyarakat dan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga yaitu menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum dan harmonis. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu menciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang standar tentang kesehatan, gizi, pola hidup sehat dan bersih, baik jasmani dan rohani. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.